teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang. Di sini saya sendiri, Lina, Melin Karawehani, Yuga Pranata, Debbie Prasetyo, Renat Serpanus, dan Depri Ariwijaya. Di mana untuk Renat sama sekali tidak mengerjakan dan Depri kemarin ada mengirimkan resume dari pembahasan kami. Di sini kami akan membahas tentang pendekatan poststruktural dalam studi ilmu politik, dan untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami dari bab 7, yaitu pendekatan poststruktural dalam studi politik. Saya itu langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pendekatan poststruktural dalam studi politik. Sebelum kita mengkaji fenomena-fenomena politik yang terjadi saat ini, kita perlu melakukan pendekatan. Pendekatan poststruktural adalah suatu pendekatan yang berusaha untuk menganalisis suatu fenomena politik dengan menetapkan wacana sebagai fokus pengamatan. Dalam pendekatan ini, penulis akan mengawali dengan menguraikan posisi pendekatan poststruktural, diantaranya pendekatan ilmu politik yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi poststruktural di antara pendekatan ilmu politik, di mana inti dari pendekatan ini yaitu sebagai cara baru untuk memahami kekuasaan yang kemudian dapat digunakan dalam melakukan kontrol dengan cara menimbulkan ketundukan dan kepatuhan yang bersifat persuasif dan produktif, di mana dalam melakukan kontrol ini dapat dilakukan dengan cara penciptaan pengetahuan dan produksi wacana-wacana melalui jaringan-jaringan kekuasaan yang telah dibentuk. Di sini saya akan membahas tentang ide dan konteks kemunculan poststruktural. Pendekatan poststruktural dalam studi politik adalah pendekatan yang terpengaruh ide-ide filsafat poststruktural dan postmodernisme. Nah, pemikir ide-ide ini adalah antara lain Jacques Derrida pada tahun 1976. Kekuasaan terletak pada kemauan untuk memproduksi atau memproduksi wacana dengan membentuk pengetahuan yang dapat menentukan benar dan salah. Kekuasaan seperti ini bersifat produktif karena mampu melahirkan kepatuhan melalui cara pandang baru terhadap kekuasaan. Ide ini memandang kekuasaan pada spektrum yang lebih luas, tidak hanya pada wilayah kekuasaan negara. Nah, di sini yang kedua, pendekatan poststruktural dalam studi ilmu politik. Sebagaimana diuraikan di atas, ide poststruktural mempunyai cara pandang terhadap kekuasaan yang berbeda dengan cara pandang kekuasaan sebelumnya. Tidak seperti kajian politik lain yang memahami kekuasaan sebagai sarana melakukan kontrol dengan memunculkan ketundukan dan kepatuhan dengan cara yang reprensif dan tidak produktif. Sebaliknya, pendekatan poststruktural menawarkan cara baru memahami kekuasaan, yaitu sarana untuk melakukan kontrol dengan menimbulkan ketundukan dan kepatuhan dengan cara yang persuasif dan produktif. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang strategi penerapan pendekatan poststruktural dalam studi politik, di mana dalam pendekatan ini terdapat 4 langkah, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama adalah pengumpulan data dan menemukan wacana, di mana data-data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari sumber tertulis maupun tidak tertulis, dan biasanya diperoleh dari hasil percakapan, pidato, berita, artikel, dan lain sebagainya. Langkah kedua yaitu pengamatan untuk mengetahui kepentingan-kepentingan dari berbagai agen atau orang-orang yang terlibat dalam pembuatan wacana tersebut. Dan untuk mencapai tujuan tersebut dapat diperoleh dengan cara menelusuri terciptanya dan tersebarnya wacana tersebut di masyarakat. Dan langkah yang ketiga yaitu mengamati proses produksi
dan penyebaran wacana tersebut, termasuk strategi-strategi apa saja yang digunakan dalam penyebaran wacana tersebut. Dan dalam langkah ini dapat diketahui strategi-strategi yang dilakukan oleh agen-agen kekuasaan, baik itu yang bersifat persuasif maupun produktif. Dan langkah yang terakhir yaitu menganalisa atau mengamati proses wacana tersebut, apakah bisa diterima dan dipraktekkan oleh si penerima wacana. Dalam hal ini yang diamati adalah bagaimana proses interaksi antara si pemberi wacana dan si penerima wacana. Hasil dari pengamatan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat setelah menerima dan mempraktekkan wacana tersebut. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Membahas tentang penutup. Pendekatan postual lahir dari pengaruh ide-ide postual yang dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran postual dan bermaterisme yang menolak ide-ide pasifistik. Pendekatan postual ini mendapatkan inspirasi dari ide-ide filsafat postual. Ide tersebut berupa cara baru bagaimana memahami suatu kekuasaan. Iriane bingung biaki welase sing